Halo Siren Lovers, ada yang menarik nih tentang Korea Selatan. Ternyata negara ini dan negara kita Indonesia sama-sama merdeka pada tahun 1945 setelah dijajah oleh Jepang. Wah, ternyata Jepang ini dari dulu kayaknya hobi ngejajah negara lain ya. Meskipun begitu, Korea Selatan yang dulunya merupakan negara termiskin di Asia, sekarang berhasil menjadi negara maju. Negara ini juga semakin mendunia berkat budaya K-pop-nya yang terkenal kerap menampilkan personelnya yang tampan dan cantik. Selain itu, banyak yang bilang kalau nyawa negara ini dipegang oleh 4 perusahaan besar Korea Selatan yang menyokong perekonomiannya. Jadi misalkan 4 perusahaan besar ini bangkrut, maka bisa jadi Korea Selatan bakal balik miskin lagi nih. Asal kalian tahu, produk dari 4 perusahaan tersebut sering banget kita temui di Indonesia. Coba kalian tebak, 4 perusahaan besar tersebut apa aja? Sebelum kita masuk ke pembahasan kemajuan Korea Selatan, ada baiknya kita telusuri sedikit sejarah tentang negeri gingseng ini biar kita tahu masa lalu Korea Selatan yang sama-sama dijajah oleh Jepang layaknya Indonesia. Selain itu, baik Korea maupun Indonesia sama-sama merdeka pada tahun 1945 setelah masa penjajahan Jepang yang sangat kejam. Pada awal kemerdekaan, Korea Utara dan Korea Selatan masih bersatu, sehingga pada waktu itu disebut dengan negara Korea. Dalam tahap awal kemerdekaannya, kondisi Korea masih cukup terpuruk layaknya negara baru lainnya, di mana arah tujuan sebuah negara belum matang karena berbagai keterbatasannya. Bahkan setelah merdeka, Korea Selatan yang bersahabat dengan Amerika Serikat mengalami konflik dengan Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet. Konflik yang semakin memanas memicu terjadinya perang saudara yang terjadi cukup lama, sehingga menimbulkan berbagai kerugian dan penderitaan. Bahkan jutaan orang tewas dalam konflik tersebut. Coba bayangin deh, Korea yang baru aja merdeka, malah perang saudara yang didalangi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Lantaran ya penyebabnya perebutan pengaruh ideologi yang berbeda. Menurut kalian, siapa sih yang jahat? Amerika atau Uni Soviet? Coba komen di bawah. Pada saat itu, negara Korea yang terbelah akhirnya membentuk negara baru bernama Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung, sementara Korea Selatan dipimpin oleh Syngman Rhee. Dari sini kita bisa simpulkan kalau kedua negara tersebut punya ideologi yang berbeda, di mana Korea Utara menganut paham ideologi komunis layaknya Uni Soviet, sementara Korea Selatan menganut paham demokrasi liberal layaknya Amerika Serikat. Setelah perang berlangsung selama beberapa tahun, akhirnya perang pun mereda ketika disepakatinya perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953 dengan dibangunnya zona demilitarisasi Korea. Meski konflik mereda, namun perlu diingat bahwa status kedua negara Korea tersebut hanyalah gencatan senjata, bukan damai, yang berarti suatu saat nanti dapat berpotensi berperang kembali. Bahaya juga ya, coba kalian bayangin deh, di masa mendatang nanti kedua negara ini tiba-tiba memanas dan timbul perang secara tiba-tiba. Apalagi Pak Kim Jong-un ini orangnya gampang tantrum dan suka main nuklir. Ngeri juga ya. Setelah perang saudara, kondisi ekonomi kedua Korea tersebut semakin merosot dan jatuh miskin. Meski demikian, perekonomian Korea Utara dapat bangkit dalam kurun waktu 8 tahun berkat bantuan dari Uni Soviet dan China. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang justru menjadi salah satu negara termiskin di Asia selama bertahun-tahun karena keterbatasan sumber daya alam dan manusianya. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya tingkat korupsi Korea Selatan yang menyengsarakan rakyatnya. Selain itu, Korea Selatan juga sangat bergantung pada bantuan Amerika Serikat yang mengakibatkan negara ini tidak mandiri. Kasian banget ya Korea Selatan ini, udah negaranya nggak punya sumber daya alam, malah perang saudara yang ngebuat rakyatnya pada meninggal. Udah gitu, bantuan buat rakyatnya malah dikorupsi.
kayak negara Wakanda aja nih. Tapi tenang aja, pada tahun 1961 negara ini bangkit dan membenahi negerinya setelah dipimpin oleh pemimpin yang baru. Setelah mengalami masa-masa sulit, Korea Selatan akhirnya mulai menunjukkan kebangkitannya. Era kebangkitan Korea Selatan dimulai di bawah kepemimpinan Jenderal Park Chung-hee pada tahun 1961. Kebangkitan Korea Selatan dimulai dengan adopsi sistem ekonomi pasar liberal yang lebih terbuka. Sejak saat itu, Korea Selatan mulai membuka diri dalam kerjasama internasional dan mulai aktif melakukan perdagangan ekspor-impor dengan negara-negara lain. Hal ini berbeda dengan Korea Utara yang mengadopsi sistem ekonomi sosialis yang tertutup sehingga kurang aktif berinteraksi dengan negara lain. Kalau dipikir-pikir, kerjasama luar negeri yang dilakukan Korea Selatan ini sangat penting banget untuk ningkatin perekonomian negaranya. Biar nggak ketergantungan terus, kayak Korea Utara yang masih bergantung dengan Uni Soviet dan Cina. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya pada tahun 1991, Uni Soviet mengalami keruntuhan yang kemudian berdampak pada Korea Utara, sehingga mengalami krisis ekonomi dan berbagai kemunduran lainnya. Setelah Uni Soviet runtuh, kondisi Korea Utara tersebut sangat berbeda dengan Korea Selatan yang mengalami surplus ekonomi. Menguatnya perekonomian Korea Selatan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terus mendorong sumber daya manusianya untuk aktif menjalankan roda perekonomian yang diimbangi dengan kerjasama luar negerinya. Periode kebangkitan Korea Selatan tersebut sering disebut sebagai The Miracle on the Han River atau keajaiban di Sungai Han. Hal ini karena kurva pertumbuhan ekonominya menyerupai bentuk Sungai Han. Sejak dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee, Korea Selatan berkembang pesat menuju kemajuan. Penguatan perekonomian yang sangat signifikan ini berhasil meyakinkan PBB untuk merubah status Korea Selatan menjadi negara maju. Perubahan status Korea Selatan dari yang semula sebagai negara berkembang menjadi negara maju telah direncanakan untuk diajukan dalam pertemuan WTO tahun 2019. Pada tahun 2020, Korea Selatan semakin percaya diri untuk menjadi negara maju ketika berhasil menduduki peringkat ekonomi terbesar ke-19 di dunia. Bahkan, PDB Korea Selatan juga telah melampaui Italia, yang merupakan salah satu negara maju terkuat di dunia. Usaha Korea Selatan ternyata membuahkan hasil ketika diterbitkannya hasil pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Conference on Trade and Development yang menyetujui pengesahan perubahan status Korea Selatan dari yang semula negara berkembang menjadi negara maju. Pengesahan ini dilakukan pada saat pertemuan ke-68 di Jenewa, Swiss pada tanggal 2 Juli 2021. Pengesahan tersebut disepakati oleh 195 anggota negara yang hadir. Sejak saat itu, status Korea Selatan menjadi negara maju yang sejajar dengan 35 negara maju lainnya. Wah, hebat banget ya Korea Selatan ini. Belum genap 1 abad pasca kemerdekaan, negara ini udah berhasil menjadi negara maju. Kira-kira Indonesia kapan ya? 2045 kali ya? Oke, kita kembali ke topik. Pesatnya kemajuan Korea Selatan ini ngebuat negara lain itu takjub dan juga heran akan strategi apa yang diterapkan oleh Korea Selatan. Dan menurut beberapa sumber, berikut adalah kunci kemajuan Korea Selatan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama kemajuan Korea Selatan. Negara ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan sistem pendidikan. Program ini terbukti berhasil meningkatkan kesadaran literasi masyarakat Korea Selatan yang telah berkembang pesat hingga mencapai lebih dari 97% sejak tahun 2008. Dengan tingkat kesadaran literasi yang tinggi, maka masyarakat Korea Selatan memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan menghasilkan inovasi serta ide baru. Angka literasi di Korea Selatan ternyata tinggi banget ya, bisa tembus 97%.
dibanding dengan Indonesia yang baru mencapai 62%. Ya, semoga semakin meningkat biar Indonesia semakin maju juga menuju Indonesia Emas 2045. Selain angka literasinya yang tinggi, masyarakat Korea Selatan juga menilai bahwa pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk meraih karir yang lebih baik. Masyarakat Korea Selatan juga sangat memandang status pendidikan seseorang. Jadi, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka juga akan semakin dihormati. Sehingga masyarakat Korea Selatan memotivasi diri untuk belajar dengan giat agar dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ternama, supaya nantinya dapat memperoleh kehidupan yang baik di masa mendatang. Bahkan program pendidikan Korea Selatan menerapkan belajar di sekolah selama 10 jam. Belum lagi nantinya ditambah dengan kegiatan bimbingan belajar tambahan. Dari program pendidikan tersebut berdampak pada pola pikir masyarakat untuk lebih disiplin dan maju dalam berkontribusi aktif pada upaya pembangunan nasional negaranya. Kedua, popularitas K-pop yang mendunia. Seperti yang kita ketahui, K-pop saat ini sedang mengalami perkembangan pesat dan sangat populer di berbagai negara termasuk di Indonesia. Bahkan bagi orang awam pun pasti mengenal nama-nama seperti BTS, Blackpink, NCT, dan lainnya. Namun siapa sangka, dengan tenarnya budaya pop Korea Selatan ini juga memiliki dampak besar dalam mendukung Korea Selatan untuk semakin dikenal luas di seluruh dunia. Menurut laporan Hyundai Research Institute pada tahun 2018 menerangkan bahwa boy group BTS sendiri telah berkontribusi sekitar 3,54 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan setiap tahunnya. Wah, gede banget ya pendapatan BTS ini. Belum lagi grup-grup lainnya yang gak kalah populer. Contohnya ada EXO, Blackpink, Twice, NCT, dan masih banyak lagi. Kebayang gak sih kalau di total itu berapa banyak? Ratusan triliun kali ya? Selain dari pendapatan yang diperoleh dari perform di panggung, K-pop juga merupakan salah satu media marketing yang sangat efektif. Banyak artis K-pop yang bekerja sama dengan perusahaan untuk mempromosikan produk mereka atau bahkan menjadi brand ambassador perusahaan tersebut. Melalui kerjasama tersebut, maka Korea Selatan secara otomatis akan memperoleh penghasilan dari penarikan pajak yang tentunya sangat menguntungkan negeri gingseng ini. Ketiga, bantuan dan utang luar negeri. Salah satu faktor penting dalam kemajuan Korea Selatan setelah perang adalah bantuan dan pinjaman luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Meskipun Jepang merupakan penjajah negaranya di masa lampau, namun Korea Selatan dengan bijak memanfaatkan peluang kerjasama tersebut tanpa memikirkan dendamnya. Bantuan dan utang yang diterima oleh Korea Selatan kemudian dialokasikan kepada keluarga konglomerat dalam bentuk pinjaman, subsidi, dan keringanan pajak. Para konglomerat yang sangat kaya yang dikenal sebagai cebol ini memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mengembangkan bisnis mereka. Menurutku strateginya ini berbeda ya dengan Indonesia. Kalau di negara kita kan subsidi dan bantuannya itu diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu. Belum lagi resiko salah sasaran atau malah dikorupsi. Serba salah juga. Tapi menurut kalian, apakah Indonesia perlu meniru strategi Korea Selatan ini? Coba komen di bawah. Strategi yang diterapkan Korea Selatan terbukti sangat berhasil karena cebol mengelola bisnis mereka dengan bijak yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja di Korea Selatan. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif dalam memutar perekonomian Korea Selatan. Pengaruh cebol terhadap perekonomian begitu besar, sehingga tidak jarang mereka disebut sebagai nyawa sekaligus tulang punggung Korea Selatan. Hingga kini, terdapat 4 kelompok cebol Korea Selatan yang menjadi pilar ekonominya, yaitu Samsung, SK Group, Hyundai Motor, dan LG Electronics. Pada tahun 2021, keempat grup tersebut berhasil menyumbangkan sekitar 778 triliun won pada PDB Korea Selatan. Wah, gede banget nggak sih? Keempat, memulai gerakan Semaul Undong.
Dalam pembangunannya, Korea Selatan tidak hanya berfokus dalam industri modern, namun juga melakukan sebuah gerakan yang mendorong modernisasi dan kemajuan di pedesaan melalui gerakan Semaul Undong. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara kehidupan di pedesaan dan di perkotaan. Gerakan Semaul Undong dilaksanakan secara masif pada tahun 1960-an hingga 1970-an dan berhasil menjangkau seluruh pelosok desa. Gerakan ini berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 9,5% setiap tahun, meningkatkan jumlah tenaga kerja, dan menggandakan investasi dari 10% menjadi 20%. Mungkin strategi ini cocok diterapin di Indonesia biar sektor pertanian kita itu semakin maju. Dan ya, karena saat ini sedikit banget pemuda Indonesia itu yang mau jadi petani. Mungkin kalau misalnya petani kita udah make teknologi yang modern dan canggih, kayaknya pemuda Indonesia juga bakal berminat buat ngembangin sektor pertanian. Melalui gerakan ini, Korea Selatan berhasil mengubah desa-desa agraris menjadi kampung industri modern di mana pertanian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi tinggi dan industri ringan beralih ke industri berat. Strategi substitusi impor dalam negeri mulai ditinggalkan dan fokus bergeser pada industrialisasi yang berorientasi pada ekspor. Dampaknya, terjadi perubahan yang menakjubkan dalam struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan di Korea Selatan. Kelima, mencintai produk dalam negeri. Siapa sangka, upaya sederhana yang susah diterapkan di Indonesia ini ternyata ampuh menjadikan Korea Selatan sebagai negara maju. Kecintaan masyarakat Korea Selatan akan produk lokalnya ini ternyata berdampak positif bagi kepercayaan diri produk lokal untuk mengembangkan produknya yang kemudian merambah ke pasar internasional. Bahkan produk industri manufaktur yang diekspor telah berhasil menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar Korea Selatan. Korea Selatan ini emang beda banget sama negara lain, apalagi orang Indonesia yang biasanya selalu mendewakan produk luar negeri. Kalau kamu gimana? Tim yang bangga produk dalam negeri atau suka produk luar negeri? Coba komen di bawah dan kasih aku alasannya. Selain itu, strategi marketing Korea Selatan tergolong sangat kreatif dengan memanfaatkan drama Korea dan K-pop yang sudah sangat populer di dunia. Skincare merupakan salah satu produk Korea Selatan yang sangat ampuh dipromosikan melalui para aktor drama Korea maupun K-pop yang terkenal akan ketampanannya dan kecantikannya. Dari faktor tersebut yang membuat penjualan skincare sangat melejit di berbagai negara termasuk di Indonesia. Bahkan produk skincare Korea Selatan telah menjadi salah satu kiblat kecantikan serta ketampanan dunia. Nah, dari pembahasan kita tadi, menurut kalian ada nggak sih strategi yang cocok diterapin di Indonesia biar kita bisa menyusul Korea Selatan menjadi negara maju? Nah, gimana nih pendapat kalian tentang menuju Indonesia Emas 2045? Coba komen di bawah.